Ya, dalam keterangan ahli kemarin, ya memang ada dua pendapat. Yang ahli yang diajukan oleh pemohon mengatakan bahwa untuk DPK-DPKTB ini hanya berlaku ketika putusan 102 tahun 2009 itu berlaku, ya. Nah, tapi ahli yang diajukan baik itu termohon maupun pihak terkait mengatakan bahwa ya selama ini setelah putusan 102 tahun 2009 tersebut, praktek penggunaan KTP dalam pemilu itu dilaksanakan dalam pemilu kada, termasuk juga di dalam pileg dan dalam pilpres 2014 ini. Nah, artinya sebenarnya tidak ada masalah soal itu. Justru menurut Profesor Saldi bahkan upaya KPU untuk membuka ruang bagi penggunaan KTP dalam pilpres ini adalah upaya untuk mengakomodir ya hak konstitusional pemohon, hak konstitusional para pemilih ya agar tidak terhalangi ketika menggunakan hak pilihnya akibat persoalan-persoalan administrasi yang memang masih banyak masalah di dalam proses kependudukan Indonesia. Nah, justru itu lebih substantif ya. Jadi kita punya pilihan di sini. Apakah kita lebih mementingkan soal prosedural atau hal yang substantif soal hak konstitusional? Oke, Bang Egy punya pendapat yang berbeda. Saya sangat menekankan dua-dua itu penting. Artinya prosedural dan substantif itu penting. Nggak bisa prosedural itu diabaikan. Seingat saya dalam sejarahnya peraturan MK atau keputusan MK 102 tahun 2008 bukan 2009 yang saya tahu ya. Itu berkait dengan putusan yang karena urgensinya pada itu mendesak. Nggak ada aturannya untuk itu. Artinya ada punya hak orang untuk milih, tapi problemnya nggak dapat, tidak masuk DPT, daftar pemilih tetap. Jadi kalau dari kubu Anda menganggap itu memang hanya berlaku di 2009 itu berlaku saja? Waktu itu bukan berlaku, ditetapkannya 36 jam sebelum pemilu. Ya. Nah, jadi itu urgensinya. Kan harusnya semangat dalam konteks itu harus diperbaiki. Nah, ini udah 5 tahun lalu berjalan, kok ini saya bilang ini kemalasan KPU untuk menemukan cara yang lebih baik, yang lebih ini. Sebenarnya tidak cuma di KPT, dari mulai DP4 pun juga udah masalah sebenarnya. Kemudian DPS juga sementara itu masalah. Baru DPT. Nah, tadi yang baik diterangkan oleh Profesor Nathabaya ini bahwa TSM, terstrukturnya itu Pak ya, ini jangan dianggap cuma aparat. Ini yang kita lawan bukan pihak Jokowi, kita nggak berseteru sama beliau. Kita berseterunya dengan KPU. Oke. Jadi KPU ini yang terstruktur melakukan kecurangan-kecurangan itu Pak. Bagaimana terstrukturnya Bang Egy? Ya, terstruktur KPU ada ketuanya, tingkat Maksud saya atas sampai ke bawah. bukti apa yang dipunyai oleh tim Anda yang mengatakan bahwa ada yang terstruktur dari KPU yang mengarahkan ke kecurangan? Yang kaitannya dengan buka kotak suara. Itu ada surat edarannya tanggal 25, lalu dia minta persetujuan kepada MK keluarkannya tanggal 8, berarti sebelum tanggal 8, tanggal 25 tadi itu kan ilegal dong, itu logika, dia perintah kepada seluruh KPUD se-Indonesia, sampai ke tingkat kabupaten kota, untuk buka kotak suara. Problemnya di situ ada dua, satu, di Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, pasalnya 149, setelah rekapitulasi, kotak suara harus diamankan, dijaga baik-baik, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tapi belum itu yang pertama. Yang keduanya itu juga dikaitkan dengan pasal 158, itu KPU tidak mengindahkan kita punya protes tolong tunda. Tapi dia tetap umumkan pemenang, itu nggak boleh, bertentangan dengan pasal itu. Sebentar ditahan dulu. Ada dua hal yang berbeda ketika kita bicarakan soal DPS, DPT, DPKTB dengan kotak suara. Kotak suara itu di ujung. DPS, DPT, kemudian keputusan KPU mengenai DPKTB itu di awal. Nah, kalau kita bicara soal proses pemilu yang ada tahapannya, ketika DPT ini ditetapkan itu juga menghadirkan semua pasangan calon ya. Di situ kalau mau menyatakan keberatan dan sebagainya bisa dilakukan ya. Kemudian ketika KPU mengeluarkan keputusan mengenai DPKTB dalam keputusan KPU-nya itu juga bisa dipermasalahkan ya sejak awal. Anda mau mengatakan bahwa ternyata di ujung baru dicari-cari masalahnya. Betul. Jadi kalau mau mempermasalahkan DPT, mau mempermasalahkan DPKTB, ada ruangnya ketika di tahapan-tahapan awal. Kenapa tidak pada tahapan itu, Bang Egy? Begini, jangan ditelikung pemikiran ini. Nggak, ada kesan kemudian dicari-cari permasalahannya di bagian nasional. Ada yang kita sudah lakukan misalnya di tingkat DKI. Itu sampai ditemukan kurang lebih 5 ribuan TPS. Kan sudah dipersoalkan, rekomendasi ke Bawaslu.
Nah kalau yang soal DPS dan segala macam ini kita ingin buktikan dari sudah terstruktur yang dimainkan oleh KPU terjadilah sistemnya yang sistematis tadi itu yang sifatnya ada pola. Jadi polanya salah satu untuk ini adalah kaitannya dengan DPKTB. Anda bayangkan daftar pemilih khusus, udah khusus ada lagi tambahan lagi coba. Bayangkan. Nah di dalam putusan MK 102 ada syaratnya. Bung Tobas, syaratnya adalah antara lain disertai kartu keluarga. Nah kartu keluarganya nggak ada. Jadi enak aja mau nyoblos di mana aja, jadi sembarangan. Jadi gini, peraturan itulah modus namanya, itulah sistematisnya. Peraturan KPU sudah dibuat sebelum pemungutan suara itu dilakukan, ya. Dan pada saat itu semua pasangan calon merasa ya bahwa ini adalah peraturan, ini adalah prosedur yang bisa kita jalankan. Karena saat itu belum ketahuan kesalahan-kesalahannya. Gini, bahkan gimana mau kita protes? Baru ketahuan kemudian. Tim suksesnya pun juga mendorong bagi pemilih yang tidak punya tidak terdaftar di DPT juga bisa mempergunakan KTP. Artinya ketika kebijakan tentang DPKTB ini dikeluarkan, semua pihak merasa ya ini sebagai satu prosedur yang bisa kita jalankan, bisa kita ikuti dan seterusnya. Dalam salah satu tweet dari Twitter Prabowo 08 yang sudah terverifikasi, bahkan adminnya entah itu apakah ditulis oleh Pak Prabowo sendiri atau admin, menyarankan ketika ada yang bertanya, saya tidak terdaftar di DPT, saya adalah anak rantau, bagaimana saya memilih? Disarankan untuk datang saja ke TPS, bawa KTP dan coblos di 1 jam sebelum ditutup. Tanpa menyebut kartu keluarga ya di situ. Tapi yang paling penting adalah ketika ini berlangsung sebelum pemungutan suara atau menjelang pemungutan suara, semua orang merasa tidak ada masalah dengan DPKTB. Ketika sudah ada pengumuman KPU, ya kemudian hasil penghitungannya tidak sesuai dengan keinginan, barulah kemudian dipermasalahkan. Oke, saya mencoba netral di sini, Bang Egy. Apa yang menjadi harus netral. Saya mencoba netral di sini, Bang Egy. Tetapi apa yang bisa meyakinkan bahwa DPKTB ini tidak kemudian disalahgunakan, digunakan untuk mobilisasi seperti yang dituduhkan oleh. Pertama begini. Orang yang memilih dengan menggunakan DPKTB dengan KTP ini tidak akan pernah kita bisa tahu dia memilih yang mana. Gitu ya. Artinya ketika kita mempersoalkan DPKTB tidak akan pernah tahu kita itu menguntungkan siapa. Ya, pemilih DPKTB tidak ada cara atau tidak ada mungkin cara untuk menghitung apakah DPKTB itu hasilnya bisa kita pisahkan dari hasil rekap untuk mengetahui ke arah mana sebenarnya DPKTB yang tidak akan mungkin bisa. Itu juga bahkan Pak Hamdan Zulfa dalam sidang juga mengatakan itu sudah menjadi notori faiten, sudah fakta yang tidak terbantahkan bahwa seorang yang menggunakan KTP dalam pemilihan umum tidak bisa kita ketahui. Yang kedua, yang juga menjadi penting adalah kalau kita hitung secara nasional, angka DPKTB itu hanya 2,9 juta, ya. Sementara selisih antara pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 2 ada 8,4 juta. Anggaplah kemudian DPKTB ini bermasalah, ya tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Nah ini juga penting untuk pertimbangan bagi hakim. Begini, kan tadi sudah saya katakan, lewat proses pola yang istilahnya tadi sistematik itu sama dengan soal pola, itu melalui DPKTB, ya, yang merupakan satu modusnya sehingga terjadi proses oplosan sampai 19 juta. Jadi jangan lihat 2 komanya, 19 juta. Kemudian soal tidak diketahui DPKTB ini milik siapa, justru itulah dalam cara berpikir bagi kita lewat teori konsekuensi logis sesuatu keadaan itu, karena kita nggak tahu ya sudah diulang aja. Itu kan yang fair. Jadi ini permohonannya diulang semua ya? Antara lain begitu. Makanya nanti terserah hakim mau dikabulin apa enggak. Cuma kita buktikan bahwa kan proses kita adalah membuktikan, memberikan saksi juga bahwa ini pantas diulang gitu loh. Karena terjadi TSN, terstruktur, si KPU-nya sendiri, sistematis dengan polanya tadi, dan masif. Masif itu artinya menyeluruh, banyak di berbagai tempat paling tidak. Pertanyaannya sebenarnya curangnya di mana? Kan kalau kita bicara bahwa ini ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, artinya ada satu intent, ya satu niat, satu maksud yang dilakukan oleh baik itu penyelenggara atau mungkin bekerja sama dengan salah satu pasangan calon untuk menguntungkan, memenangkan salah satu pasangan calon. Nah, tapi permasalahannya adalah pertama dalam permohonan tidak ada uraian bagaimana caranya. Kedua juga dalam keterangan saksi yang disampaikan di persidangan juga tidak pernah tuh ada hal yang menceritakan bahwa oh cara KPU melakukan ini adalah dengan cara A, B, C, D, itu tidak ada. Yang ada hanya tampilan fakta bahwa memang angka DPKTB sekian besarnya. Tapi
itu kan dia masih menjadi angka yang netral. Tapi tiba-tiba meloncat kesimpulan bahwa angka DPKTB yang besar ini akibat dari mobilisasi massa. Tapi tetap menjadi pertanyaan, Mobilisasi caranya masanya melakukan mobilisasi bagaimana? massa itu Oke, seperti lompatan apa? logikanya Bang Egy mungkin Enggak, bisa Kalau dijelaskan. ngerti dari tadi saya ngomong dengan sistematis, itu pakai oplosan. Oplosan gimana itu? Membuktikannya Ya tadi bagaimana? mobilisasi KTP dari sekian banyak itu yang dibuat, diciptakan, ya kan. Dan juga jangan bicara soal maksud. Maksud itu cuma Allah yang tahu. Makanya itu saya kritik juga mantan Hakim Haryono. Katanya maksud apa? Kalau maksud itu kan cuma Allah yang tahu. Tapi atau bahwa Tuhannya dia. tapi bahwa kesaksian Oleh karena itu, kesaksian yang kita sejumlah lihat saksi fakta. tidak pernah membuktikan ada kecurangan? Siapa yang nggak membuktikan nggak ada kecurangan? Kita yang buktikan ini. Ini yang kita lagi proses buktikan. Tapi konteksnya adalah ruang waktu yang ada MK belum kasih peluang buat kita. Masih terbatas menurut Anda? Nah itu yang Oke, bukan baik, kita akan kita lanjutkan. problemnya. Kita akan Ya, lanjutkan di MK segmen dong. selanjutnya Bang Egy. Saudara tetaplah di satu meja, kami masih akan kembali usai jeda komersial. Vitalis Body Zen dengan wangi yang tahan lama. Pancarkan pesonamu, raih bintangmu. Vitalis Body Zen. Pancarkan pesona kulit indahmu. Vitalis Whitening Milk Body Lotion. Halo sport lovers. Tetap kontrol adrenalin Anda lewat ragam info olahraga. Kompas Sport. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Hai, halo selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Gaya hidup para selebritas memang selalu asik untuk dikupas. Saat ini memang harus sekeras itu. Pacar baru aku namanya Eskandalo. Kupas bukan sembarang kupas. Kami ulas dengan gaya yang khas. Libra Nita. New Star. Di Kompas TV. Jebolan stand up comedy Indonesia berkumpul untuk menghibur. Kalau menurut gue sebagai anak kosan itu, gue anak kosan dan teman-teman gue anak kosan, bagi kami anak kosan, bulan puasa itu nggak beda jauh sama bulan-bulan biasa, sama aja. Ya soalnya bulan-bulan biasa juga kita udah biasa nahan lapar gitu. Orisinal, Ngomongin soal iklan, gue itu paling sebel sama iklan lotion pemutih kulit. Gue udah pakai lotion itu bertahun-tahun, tapi nggak putih-putih. Kalinya putih cuma bintik-bintik. Panu. renyah. Selamat malam Pak. Bapak tahu salah Bapak di mana? Saya nggak tahu, Pak. Ya sudah, tunggu sini. Dia maju. Berhentiin lagi mobil yang lain. Selamat malam Pak. Bapak tahu salah orang yang itu apa? Special Stand Up Show, Suci Playground. Setiap Kamis pukul 22 di Kompas TV. Manipulasi 21 juta suara kita yang tidak ada. Kami, Prabowo Hatta, meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami agar tetap bersabar untuk menunggu datangnya kebenaran dan keadilan sejati dari Mahkamah Konstitusi. Demi Allah, saya bersumpah. Kita nggak apa, buktinya kita lampirkan menyusul. Jadi Ya. gini, jangan cerita yang tidak jelas. Dia jawab saya juga bertanya juga pelan-pelan. Untuk hal ini saya tidak bisa menjelaskan karena itu yang dilaporkan adalah Panwas, sehingga yang bisa berjawab ini adalah Panwas, bukan saya itu. Saudara lihat atau tidak lihat, saya minta saudara jujur. Saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak, Yang Mulia. Ya, kita lanjutkan perbincangan saya ke Mas Hanta sekarang. Mas Hanta, kalau Anda melihatnya bagaimana akrobat politik yang terjadi selama persidangan selama ini? Iya, akrobatik politik. Hukum itu dua hal yang berbeda ya. Politik dan hukum itu basis logikanya beda. Kalau hukum itu basisnya adalah bukti, data, fakta. Kalau politik yang saya pahami adalah biasanya itu ada pertarungan tentang opini publik.
pertarungan tentang membuat atau mempengaruhi atau membentuk persepsi publik. Jadi harus dipisahkan dua hal yang berbeda. Karena itu pertarungan atau akrobatik hukum sebenarnya di MK itu basisnya adalah bagaimana masing-masing terutama pihak pemohon membawa bukti-bukti itu tadi. Kalau kita ingin fokus sebenarnya dua versi ya. Ide soal kecurangan yang digugat itu. KPU sudah memutuskan. Dulu KPU yang awalnya quick count yang diragukan, lalu kita nunggu keputusan KPU yang resmi itu. Nah, KPU menyatakan 53,15% Jokowi yang suara terbanyak. Lalu dari pihak pemohon, dari pihak pasangan Prabowo Hatta itu punya versi kalau tidak salah 52,26%. Posisinya kan di sana. Nah, karena itu bagaimana persidangan yang kita tonton ini, ada Pak Natabaya mungkin sudah pengalaman tentang proses persidangan selain dua pengacara ini. Nah, bagaimana membawa bukti awal dalil gugatan itu punya data, punya bukti, punya data yang kuat untuk mendukung ke arah sana. Sehingga ada kemungkinan presiden ke-7 itu berbeda dengan versi KPU. Mestinya itu yang dibawa data-datanya. Nah, lalu ada doktrin TSM tadi. Bagaimana membuktikan membawa itu? Jadi sebelum bicara saksi ya, membawa bukti tentang misalnya kemungkinan terstruktur kalau bisa ada SK-nya, ada buktinya, ada dokumen dan seterusnya. Mungkin itu yang penting harus dibaca. Lalu kalau